Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afimna Irunisa dari kelas 4 PAI dengan 2441640436. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi problem based learning dan check based learning. Definisi problem based learning itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dan materi pembelajaran, atau di mana yang sering dikenal sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana proses pembelajaran itu dimulai dari sebuah masalah yang autentik, yang relevan untuk diselesaikan melalui penyelidikan, kolaborasi, dan refleksi. Selanjutnya, ada karakteristik problem based learning. Yang pertama yaitu berpusat pada masalah autentik. Nah, masalah dalam problem based learning itu bersifat autentik dan kompleks. Nah, diambil dari kehidupan nyata atau situasi dunia kerja. Nah, dalam Hemo Silver 2004 itu menyatakan bahwa masalah dalam problem based learning itu harus bersifat terbuka, tidak memiliki jawaban tunggal yang benar, sehingga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan menemukan alternatif solusi. Contohnya, di bidang pendidikan, peserta didik itu dihadapkan pada masalah rendahnya keterlibatan siswa di kelas atau tantangan implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Terus yang kedua, yaitu ada pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, problem based learning itu menggeser peran pendidik dari pemberi informasi saja menjadi sebagai fasilitator. Peserta didik memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, termasuk merumuskan pertanyaan, mencari sumber informasi, dan mempresentasikan hasil temuan mereka. Nah, dalam pendekatan ini sesuai dengan teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui interaksi dengan lingkungan. Pendidik juga tidak hanya memberikan jawaban langsung, melainkan membimbing proses berpikir dan memberi umpan balik yang mendorong pemahaman mendalam. Yang ketiga yaitu kolaborasi dan kerja tim. Nah, kolaborasi itu menjadi pilar penting dalam problem based learning. Sehingga peserta didik itu bekerja dalam kelompok kecil, biasanya terdiri dari 4 atau 6 orang untuk mengeksplorasi masalah, membagi tugas, dan mendiskusikan berbagai perspektif solusi. Nah, kerja tim dalam problem based learning itu meningkatkan keterampilan sosial, komunikasi, dan negosiasi yang sangat dibutuhkan di dunia profesional. Nah, dalam proses kolaborasi ini mengajarkan peserta didik bagaimana bekerja dalam lingkungan tim yang dinamis, berbagi tanggung jawab, menyatukan ide, dan memecahkan konflik. Selain itu, kolaborasi juga memungkinkan peserta didik untuk memahami pentingnya perspektif beragam dalam memecahkan masalah yang kompleks. Selanjutnya, ada proses penyelidikan terstruktur. Nah, dalam problem based learning itu mengintegrasikan proses penyelidikan itu sebagai bagian inti dari pembelajaran, yang dimana peserta didik itu memulai dengan mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis bukti, dan menyusun kesimpulan. Terus selanjutnya ada langkah implementasi problem based learning, yaitu yang pertama ada identifikasi dan penyajian masalah. Pada tahap ini, seorang pendidik itu harus menyajikan masalah yang akan menjadi pusat pembelajaran terlebih dahulu. Nah, masalah yang disajikan itu harus memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu masalahnya harus bersifat autentik atau relevan dengan konteks dunia nyata. Kemudian masalahnya itu harus kompleks dan terbuka, atau masalahnya itu harus memicu rasa ingin tahu dan mendorong eksplorasi lebih lanjut. Nah, masalah ini dapat disampaikan melalui berbagai format seperti studi kasus, skenario kehidupan nyata, atau tantangan praktis. Contohnya tuh dalam mata kuliah teknologi pendidikan, peserta didik itu diberikan skenario tentang rendahnya efektivitas pembelajaran daring di sekolah tertentu dan diminta untuk mengusulkan solusi berbagai teknologi yang inovatif. Terus yang kedua ada klarifikasi dan analisis masalah. Nah, setelah tadi yang pertama itu menyajikan masalah, peserta didik selanjutnya itu harus bekerja dalam kelompok kecil untuk menganalisis dan mengklarifikasi berbagai aspek dari masalah tersebut. Nah, dalam tahap ini itu juga ada tahap lagi di dalamnya, yaitu yang pertama harus mengidentifikasi fakta-fakta utama yang relevan, terus menentukan area atau konsep yang belum mereka pahami, terus membuat daftar pertanyaan pembelajaran. Terus dalam tahap ini juga fasilitator itu hanya berperan untuk memandu diskusi saja atau menantang asumsi peserta didik dan memastikan bahwa semua anggota kelompok itu aktif berpartisipasi. Nah, tadi setelah menyajikan sebuah masalah dan menganalisis masalah, tahap yang selanjutnya yaitu penyelidikan mandiri. Nah, berdasarkan daftar pertanyaan pembelajaran yang tadi telah dibuat, peserta didik itu secara mandiri melakukan penelitian untuk mencari jawaban atau solusi. Nah, penyelidikan ini juga melibatkan harus ada referensi dari berbagai sumber, seperti dari jurnal, dari buku, dari data empiris, atau yang lainnya. Yang kedua itu menganalisis dan mensintesis informasi yang ditemukan, terus menyiapkan argumen atau penjelasan berbasis bukti untuk dipresentasikan dalam kelompok. Nah, pada tahap ini juga peserta didik itu untuk mempraktikkan keterampilan literasi informasi, berpikir kritis, dan evaluasi sumber secara mendalam.
Nah, untuk tahap yang selanjutnya yaitu sintesis dan diskusi kelompok. Nah, setelah tadi peserta didik itu untuk mencari jawabannya masing-masing secara mandiri, selanjutnya peserta didik itu kembali ke kelompok mereka untuk berbagi temuan dan berdiskusi secara kolaboratif. Nah, diskusi kelompok itu mendorong terjadinya proses konstruksi pengetahuan bersama yang memungkinkan peserta didik itu memahami masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, untuk tahap yang kelima yaitu presentasi dan evaluasi solusi. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu presentasi dan evaluasi solusi. Nah, setiap kelompok itu mempresentasikan solusi mereka kepada kelas atau audiens yang lebih luas. Nah, dalam presentasi ini itu bertujuan untuk mengkomunikasikan proses berpikir, pendekatan, dan solusi yang dihasilkan atau mendapatkan umpan balik dari fasilitator atau rekan sejawat dan lainnya. Dalam tahap ini, pendidik juga menilai tidak hanya hasil akhir saja, juga proses berpikir kritis, kolaborasi, dan kemampuan komunikasi peserta didik. Selanjutnya ada tahap yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi diri. Refleksi terhadap pengalaman belajar peserta didik itu didorong untuk mengevaluasi pemahaman konseptual yang mereka peroleh, keterampilan yang mereka kembangkan, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan aspek-aspeknya ada definisi project based learning. Project based learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menitik beratkan pada proses perancangan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek secara sistematis. Nah, dalam PJBL ini, peserta didik itu tidak hanya mempelajari konsep atau teori tertentu, tetapi juga menerapkannya dalam bentuk produk yang nyata dan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada karakteristik project based learning. Untuk karakteristik yang pertama yaitu berbasis proyek sebagai produk akhir. Fokus utama dalam project based learning itu kan pengembangan proyek yang nyata yang mencerminkan penerapan pengetahuan dan keterampilan. Nah, proyek ini itu bisa berupa produk fisik atau non fisik. Kalau produk fisik itu bisa berupa prototipe atau karya seni, sedangkan kalau produk yang non fisik itu bisa berupa video dokumentasi atau presentasi digital. Nah, selama proses ini, peserta didik itu berperan sebagai pembuat keputusan yang aktif, bertanggung jawab penuh atas proyek yang mereka hasilkan. Karakteristik yang selanjutnya yaitu berpusat pada peserta didik. Nah, PJBL itu menempatkan peserta didik sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Mereka memiliki otonomi untuk merencanakan, mengorganisasi, dan menyelesaikan proyek. Nah, kita sebagai pendidik itu hanya berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, sumber daya, dan bimbingan tanpa mendikte proses. Nah, dalam kebebasan ini itu bisa mendorong rasa tanggung jawab, kemandirian, dan proses intrinsik pada peserta didik. Nah, mereka juga memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan atau solusi. Nah, untuk karakteristik yang ketiga yaitu penyelidikan mendalam. Nah, dalam project based learning, peserta didik itu terlibat dalam proses penyelidikan yang mendalam terhadap topik yang mereka eksplorasi. Mereka itu dituntut untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, menganalisis data, menguji hipotesis, dan merefleksikan temuan mereka. Nah, contohnya itu dalam proyek pembuatan media. Peserta didik itu harus mempelajari teori kognitif, prinsip desain instruksional, dan aspek teknis dari platform digital. Selanjutnya itu ada kolaborasi dalam kelompok. Kolaborasi itu merupakan elemen kunci dalam project based learning. Proyek ini kan biasanya dikerjakan secara berkelompok untuk mendorong keterampilan kerjasama, komunikasi, dan negosiasi. Nah, peserta didik itu belajar untuk membagi tugas, memecahkan konflik, dan mencapai konsensus dalam penyelesaian proyek. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi project based learning. Untuk langkah yang pertama yaitu merumuskan pertanyaan pemandu. Nah, dalam proses ini itu dimulai dengan merumuskan pertanyaan atau tantangan yang relevan dan menantang yang akan menjadikan fokus dalam proyek. Nah, pertanyaan ini itu harus mendorong pemikiran kritis dan inquiry yang mendalam. Selanjutnya yaitu ada perencanaan proyek. Pada tahap yang kedua ini, pendidik dan peserta didik itu bersama-sama merancang rencana proyek yang menentukan tujuan pembelajaran, langkah-langkah yang akan diambil, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal pelaksanaan. Nah, dalam perencanaan yang baik itu memastikan proyek berjalan terstruktur dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada pelaksanaan proyek. Nah, pada tahap ini peserta didik itu mulai mengerjakan proyek sesuai dengan rencana yang telah disusun. Mereka bisa melakukan penelitian, eksperimen, atau kegiatan lain yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan pemandu atau menyelesaikan tantangan yang diberikan. Setelah pelaksanaan proyek, tahap yang selanjutnya yaitu monitoring dan umpan balik. Selama pelaksanaan proyek, pendidik itu memantau kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Monitoring yang efektif itu dapat membantu peserta didik tetap pada jalur yang benar dan memungkinkan perbaikan segera jika diperlukan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dengan produk akhir. Setelah itu menyelesaikan penelitian atau kegiatan inti, peserta didik itu berakhir yang mencerminkan pemahaman dan keterampilan
yang telah mereka peroleh. Produk ini bisa berupa laporan, presentasi, model, atau bentuk lain yang relevan dengan proyek. Untuk tahap yang terakhir yaitu ada presentasi dan refleksi. Setelah peserta didik itu menyusun tugas akhir, peserta didik itu dapat mempresentasikan hasil proyek mereka kepada teman-temannya. Dan setelah peserta didik itu mempresentasikan dan memaparkan hasil proyeknya, peserta didik dan pendidik itu bisa melakukan refleksi terhadap proses dan hasil proyek mereka. Nah, dalam refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dan keterampilan yang telah dikembangkan selama proyek berlangsung. Selanjutnya, materi sudah selesai dan saya akan sedikit menyimpulkan dari hasil presentasi tadi. PBL dan PJBL itu merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses belajar. PBL itu berfokus pada pemecahan masalah, sedangkan PJBL itu berfokus pada pembuatan proyek atau produk nyata. Kedua model pembelajaran ini itu dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kemandirian belajar. Meskipun dalam penerapannya memerlukan waktu, memerlukan kesiapan peserta didik, serta peran pendidik yang efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.